fokus. Oke. Coba benar. Oke. Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Jadi ini vlog perdana diriku. Jadi kalau misalnya ada input tentang konten video kita, please drop the comment below. Kita mau banget dapat input. Mungkin aku kenalin diri dulu. Aku Dr. Deviana, dokter gigi Deviana Maria, dan aku adalah co-founder di Rata ID, dan aku juga praktek sebagai dokter gigi gitu. Jadi mungkin yang masih belum tahu tentang Rata, bisa coba cari tahu lebih lanjut tentang Rata di Instagramnya mungkin yang belum follow, atau bisa juga di website kita. Nanti linknya kita taruh di description box. Jadi tujuannya aku bikin video ini itu apa sih? Jadi aku decide untuk lebih aktif di YouTube Rata karena aku pengen sharing ke teman-teman sekalian tentang pentingnya kesehatan gigi dan juga kebersihan gigi untuk kita. Karena kan banyak banget nih teman-teman yang suka nanya di Instagram tentang kesehatan gigi, gimana cara kita merawat gigi, itu banyak banget pertanyaannya. Dan kalau aku jawab di Instagram, kadang Instagram story-nya suka udah hilang. Jadinya aku mendingan bahas di YouTube biar lebih seru gitu. Karena kan banyak juga teman-teman yang suka bilang ke aku takut nih ke dokter gigi soalnya dokter gigi serem, terus takut giginya sakit segala macam. Sebenarnya apa sih pentingnya ke dokter gigi dan kenapa harus kamu punya kenapa kamu harus punya gigi sehat? Nah, itu tuh penting banget. Makanya aku decide untuk bikin series di YouTube untuk membahas semua permasalahan gigi gitu. Kalau misalnya kalian ada ide-ide tentang konten yang mau dibahas atau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk komen di bawah ini. Aku pasti baca komennya dan aku akan bikin konten-konten yang sesuai dengan pertanyaan kalian gitu. Jadi, let's start with the first topic. Jadi sebenarnya ternyata jadi YouTuber itu agak ngos-ngosan ya ngomongnya. Oke, kita mulai dulu ke topik pertama kita. Kenapa sih harus punya gigi yang rata? Mungkin banyak banget teman-teman di sini yang dulu mikir, udahlah nggak usah pakai behel, toh gigi gue nggak rata, nggak masalah juga, gue pede-pede aja. Dan ya kalau ratain gigi juga mahal, buat apa gue ratain gigi? Atau misalnya ada orang tua kalian yang bilang, oh gingsul kamu hoki loh, atau misalnya kamu juga takut banget ke dokter gigi, jadinya orang tua juga ya udahlah daripada anak gue nangis-nangis dibawa ke dokter gigi, ya udah biarin aja nggak usah diratain giginya. Sebenarnya ada beberapa hal yang berhubungan dengan susunan gigi kamu. Jadi kita mulai aja dari nomor 1. Jadi sebenarnya kalau gigi nggak rata itu jauh lebih susah dibersihinnya dibandingin gigi yang rata gitu. Jadi ibaratnya nih ya, gigi itu kayak pagar. Kalau pagernya dibikin nggak lurus-lurus, itu di sela-sela antara pagernya kalau misalnya ada debu atau kotoran kita bersihinnya susah banget. Coba bayangin kalau misalnya pagernya lurus-lurus semua, itu bersihinnya gampang banget. Jadi kalau gigi sendiri nggak rata, itu di antara sela-sela giginya susah banget dibersihinnya. Mau dibilang udah gosok giginya bersih banget, pasti masih ada makanan yang nyangkut di sela-sela gigi. Dan mau pakai dental floss atau benang gigi pun juga pasti susah banget. Mungkin kamu yang punya gigi nggak rata atau gigi yang agak berantakan bisa sharing di komen di bawah ini, gimana sih cara bersihin gigi yang nggak rata, apakah lebih effort atau gimana gitu. Karena sebagai dokter gigi juga kita ngelihat kalau teman-teman punya gigi nggak rata, itu karang giginya akan jauh lebih numpuk. Nah, karang gigi itu apa sih? Mungkin akan ada foto di sini yang menjelaskan karang gigi itu apa. Karang gigi itu adalah penumpukan dari plak. Jadi dia keras, kita nggak bisa bersihin sendiri. Kamu harus ke dokter gigi untuk dibersihinnya. Dan prosedur bersihinnya namanya scaling. Nah, scaling itu sebenarnya wajib bagi semua orang untuk giginya yang nggak rata maupun yang udah rata. Kenapa? Karena ada sela-sela di gigi yang agak kita susah bersihin sendiri, jadi kita harus bersihinnya di dokter gigi. Aku pun yang seorang dokter gigi pasti melakukan pembersihan karang gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi harus ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk ngecek apakah ada gigi yang bolong, untuk bersihin karang gigi juga. Karena kalau karang gigi numpuk itu bakal bikin bau mulut gitu. Jadi alasan nomor 1 kenapa gigi harus rata, supaya lebih mudah dibersihkan, supaya karang giginya nggak cepat numpuk gitu. Dan alasannya nomor 2 masih berhubungan dengan
susah atau gampangnya bersihin gigi. Kalau misalnya kita susah bersihin gigi, itu bakal terjadi penumpukan makanan di antara gigi. Jadi misalnya kayak gini, nyangkut-nyangkut makanannya semua. Nah itu tuh bisa meningkatkan resiko kamu giginya bolong. Karena kalau anggap aja kayak kamu taruh barang berantakan di rumah, buku gede gitu, kayak bukunya kamu taruh berantakan, ngaco-ngaco gitu. Kalau misalnya ada debu nyempil di antara buku itu kan kamu juga nggak ketahuan. Sama kayak gigi, kalau misalnya giginya berantakan terus ternyata ada bolong di antara gigi tersebut, kamu nggak bakal notice sampai apalagi kalau kamu tipenya nggak yang suka cek ke dokter gigi sering-sering ya, kamu akan notice sampai gigi tersebut sakit. Nah kalau gigi udah sakit itu bakal nggak enak banget, karena sakit gigi itu jujur nggak enak pastinya, dan kamu harus nambel gigi. Nah makanya kalau di sini aku selalu bilang mendingan mencegah dulu sebelum terjadi gigi bolong, karena budgetnya sendiri untuk nambel gigi dibandingkan untuk bersihin karang gigi itu jauh lebih mahal nambel gigi. Jadi mendingan kita ratain giginya dulu supaya nggak gampang bolong, supaya kita nggak harus tambel gigi. Karena kalau misalnya amit-amit nih udah sakit, aduh udahlah gue nggak mau tambel, biarin aja kayak gitu, siapa tahu sembuh sendiri. Ya nggak akan bisa sembuh sendiri karena bakterinya udah masuk ke dalam lapisan gigi. Jadi kalau kamu biarin aja, dia bakal sampai ke syaraf gigi. Nah mungkin ini ada video singkat untuk menjelaskan gimana sih gigi bolong itu lama-lama akhirnya bikin gigi tersebut sakit dan akhirnya sampai syaraf gigi. Dan apa akibatnya juga sih kalau misalnya kita nggak urusin atau misalnya kita nggak obatin si gigi tersebut. Nah mungkin ini ada video dikit yang bisa membantu kalian membayangkan, karena kalau misalnya gigi tersebut udah parah banget kondisinya, otomatis biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal lagi gitu. Mungkin aku bakal bahas ini di topik terpisah lagi, karena ini lebih ngebahasnya kenapa sih gigi kita harus rata gitu. Jadi yang kedua tadi, gigi kamu akan lebih gampang bolong kalau giginya nggak rata karena susah dibersihinnya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kenapa sih gigi harus rata? Karena kalau gigi nggak rata itu dia kan gigitan antara gigi atas sama bawahnya nggak bener. Misalnya kayak kamu main Lego deh, atau puzzle kan potongan puzzle yang satu sama yang lainnya harus nyambung dong biar dia harmonis gitu. Kalau misalnya giginya nggak ketemu dengan pasangannya gitu, kayak ya gimana ya, dia nggak akan harmonis juga gitu. Jadi gigi pun membutuhkan pasangan. Nah pasangannya tersebut itu maksudnya apa? Jadi gigi itu harus ketemu gigi dan ada hubungan gigi dengan gigi yang ideal. Dan itu biasanya tim dokter udah tahu bentuk ideal, hubungan ideal antara gigi dan gigi gimana. Kalau aku jelasin kayaknya panjang banget, ujung-ujungnya jadi kuliah gigi. Anyways, jadi hubungan antara gigi dan gigi juga harus harmonis supaya gigitan kamu enak. Dan setelah nomor 1, 2, 3 ini kamu combine jadi satu, itu tuh penting banget untuk menjaga gigi kamu sampai kamu tua nanti. Karena kamu sendiri juga nggak mau kan kalau udah umur 50 terus giginya udah pada ompong, udah dicabut terus pakai gigi palsu, ngapain gitu. Mendingan kita sayangin gigi kita yang udah dikasih sama Tuhan. Dan mungkin ada teman-teman juga yang bilang kayaknya keturunan deh kak, soalnya mamaku juga giginya keropos, papaku giginya keropos, aku juga keropos. Sebenarnya nggak keturunan juga, karena bisa aja orang zaman dulu juga jarang kontrol ke dokter gigi dan nggak terlalu mempentingkan, mengutamakan kesehatan gigi, jadinya giginya keropos. Balik lagi, yang perlu kita tahu, gigi geraham bawah kita itu udah tumbuh dari kita umur 7 tahun. Jadi bayangin deh, umur 7 tahun kita lagi bandel-bandelnya, mungkin perlu diseret sama orang tua kita ke dokter gigi. Nah, gigi tetapnya itu tuh kasihan banget yang udah tumbuh pertama kali, karena kita di umur-umurnya yang takut-takutnya sama dokter gigi. Jadi mungkin itu terbengkalai untuk kesehatan giginya. Nah, gigi tetap itu juga nggak akan muncul lagi. Jadi setelah gigi tetap itu misalnya amit-amit ya dicabut, dia tuh nggak ada gantinya lagi loh. Kecuali kalau gigi susu ya. Kalau gigi susu nanti dia akan lepas dan diganti gigi tetap. Nah makanya kita harus perhatiin banget, dari umur 7 tahun pun kita udah diberikan Tuhan gigi tetap. Jadi harus dijaga dari sedini mungkin gitu. Karena balik lagi, paling enak itu adalah gigi natural yang diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, caranya juga gimana sih supaya aku bisa ratain gigi, nggak perlu sakit-sakit banget. Jadi zaman sekarang kan juga teknologi udah makin canggih.
Mungkin yang dulu-dulu kayak aduh gue harus pakai behel 6 tahun, 7 tahun, ya nggak perlu selama itu juga sekarang. Jadi balik lagi tergantung kasus. Kalau misalnya kasus kamu susahnya setengah mati ya coba dikonsultasikan ke dokter. Mungkin perlu waktu 3 tahun. Tapi kalau misalnya kasus kamu masih tergolong yang gampang, itu bisa banget konsultasi ke Rata. Jadi Rata sendiri adalah clear aligner, pengganti behel untuk meratakan gigi, dan itu affordable banget. Mungkin aku bakal discuss soal Rata di video yang lain supaya nggak kepanjangan juga. Nanti aku taruh di description box below. Jadi kamu nggak perlu lagi takut untuk ngeratain gigi, karena ratain gigi itu worth it banget untuk kamu menjaga gigi kamu sampai kamu tua gitu. Karena punya gigi yang rata itu adalah apa ya, investment seumur hidup gitu. Karena kalau kamu udah let's say kayak umur 30 baru menyesal kayak kenapa gue nggak dari dulu ngeratain gigi, itu kayak sayang banget. Kenapa nggak start dari sekarang supaya gigi kamu tetap terjaga kesehatannya gitu. Balik lagi juga ngeratain gigi ada banyak caranya, tapi harus dikonsultasikan dengan tim dokter gigi. Jadi Rata sendiri memberikan opsi untuk meratakan gigi tanpa behel, jadi dengan teknologi yang namanya aligner. Nah, aligner itu transparan, jadi kamu kalau pakai behel kan kelihatan, kalau untuk aligner sendiri nggak kelihatan, dan bisa dilepas saat makan dan gosok gigi, jadi bersihin giginya juga gampang banget. Kalau kamu mau konsultasi bisa banget langsung ke websitenya aja, www.rata.id. Untuk ngeliat before after, mungkin aku keluarin dikit di sini before after. Lumayan banget ya kelihatan before afternya, kayak lumayan jauh dari before afternya. Dan waktu perawatan kita nggak lama-lama, kebanyakan cuma 3-6 bulan, tapi balik lagi tergantung kasus kamu. Mungkin kalau ada yang mau nanya soal Rata bisa komen di bawah, nanti aku bantu jawab di video berikutnya. Karena video ini kan kebanyakan ngomongin kenapa gigi harus rata gitu. Jadi thank you banget udah dengerin ocehan di video kali ini. Kalau suka please banget follow, subscribe. Kalau di YouTube subscribe ya, subscribe dan like videonya. Kalau misalnya ada input, feel free to write down in our comment below, karena ini first timer banget YouTube. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. I will see you in our next video.